Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yulistiawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Kerja SD Negeri Purworejo. Saya akan memaparkan hasil kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas 1.1 A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perlakuan Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya hanya berceramah saja dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan KKM atau hanya mengutamakan aspek kognitif anak saja, padahal dalam pendidikan bukan soal mentransfer ilmu saja, ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sama. Mengeluh dengan perilaku dan tingkah laku siswa yang kurang patuh terhadap aturan dan siswa yang malas untuk belajar, tanpa memperhatikan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Yang terakhir, memberikan hukuman saya percayai dapat merubah perilaku peserta didik yang kurang baik menjadi baik. Pada pembelajaran, saat ada siswa yang lamban menangkap informasi yang saya berikan, saya sering memarahi siswa saya dan mengatakannya mereka lamban. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Penilaian yang dilakukan hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Pertama, saya merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas menggunakan sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya bisa lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Dengan perbedaan ini bisa menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bagaimana saya sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, saya tidak perlu memberikan hukuman pada siswa karena sebagai guru harus menjadi teladan yang baik serta menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar tercipta merdeka belajar. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya antara lain. Sebagai seorang guru, saya harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Sebagai seorang guru, saya juga harus bisa memerdekakan siswa. Salah satu contohnya, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing.
Sebagai seorang pendidik, saya juga harus lebih mencermati bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar lebih dekat dengan anak. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di dalam kelas antara lain: merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Hal ini sangat penting kita terapkan mengingat perkembangan teknologi pada saat ini, anak-anak banyak kehilangan nilai-nilai budayanya. Sebagai seorang guru, berusaha memberikan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Sebagai seorang guru, berperan sebagai among dalam penerapan di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas atau di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.